Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini ada pertanyaan menarik dari subscriber kita, yaitu Ibu Samalui ya. Moga-moga betul Ibu atau Bapak ini. Dokter, apa benar kalau orang tua, dalam kurung ibu kita terkena kanker, akan menurun ke anak-anaknya? Mohon penjelasannya karena orang tua saya penderita kanker. Sahabat sekalian, terus terang saya senang atau merasa sudah pada waktunya ketika seseorang keluarganya ada menderita kanker, kemudian seseorang itu peduli atau waspada sehingga menanyakan pertanyaan seperti ini. Karena sudah bukan saatnya lagi kita itu abai atau tidak care, tidak waspada terhadap kesehatan kita atau keluarga kita. Pertanyaan ini, apakah kanker itu diturunkan, itu tentunya berasal dari pengamatan dari seseorang itu dan kekhawatiran apakah di kemudian hari kanker itu bisa terjadi pada anak cucunya. Sahabat sekalian, saya akan menjelaskan secara bertahap terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bahwa masing-masing kanker itu ada pemicunya dan pemicunya berbeda-beda. Yang kedua, proses terjadinya kanker itu pemicunya harus berulang, harus bertahap. Artinya proses terjadinya kanker disebut karsinogenesis itu bisa terjadi kalau pemicunya itu terjadi berulang. Saya kasih contoh begini. Kanker paru-paru pemicunya sudah confirm adalah rokok. Dan rokok itu harus berulang. Kalau orang itu ngerokok misalnya sekali, 2 kali sebulan, ngerokok cuma beberapa kali, tidak akan terjadi kanker. Tapi kalau setiap hari merokok bertahun-tahun, 1 hari 2 pak, 3 pak, itu confirm memang memicu atau menginisiasi kanker. Misalnya contoh lain, infeksi HPV, Human Papilloma Virus, penyebab kanker serviks. Kalau orang itu terpapar karena berhubungan seksual misalnya dengan pasangannya dan pasangannya mempunyai virus itu, sekali, 2 kali mungkin daya tahan tubuh masih bisa mengatasi. Tapi kalau berulang kali dan sebagainya, maka akan infeksi itu menetap persisten dan memicu terjadinya kanker. Jadi selalu demikian. Namanya adalah multi-hit teori, pukulan berulang. Jadi baru bisa terjadi kalau ada pukulan berulang. Kemudian, kenapa ini saya jelaskan? Karena ternyata tidak semua kanker itu penyebabnya sama. Ada yang karena zat kimia, ada yang karena virus, ada karena paparan sinar matahari, karena ada makanan yang tidak sehat dan sebagainya. Nah, sekarang saya baru beralih tadi. Apakah ada faktor keturunan? Jawabannya adalah ya. Tapi seberapa persen itu membantu atau berkontribusi akan saya jelaskan. Sahabat sekalian, ada suatu pendapat dari banyak ahli bahwa kanker adalah penyakit genetik. Artinya disebut juga genetic disease. Artinya apa? Setiap kanker itu memang ada kelainan atau perubahan atau malformasi atau fungsi yang salah dari gen kita. Gen kita adalah suatu cetak biru yang akan menggerakkan semua sel tubuh kita atau mengoperasionalkan sel tubuh kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan gen itu ternyata tidak bekerja dengan baik. Misalnya terjadi mutasi atau bekerjanya tidak appropriate. Nah, gen yang tidak bekerja dengan baik, gen yang sudah mutasi sehingga tidak bisa mendeteksi penyakit atau kelainan atau perubahan di dalam tubuh, itulah yang diturunkan pada anak cucunya. Artinya apa? Ketika kelemahan atau kerentanan gen yang sudah berubah tadi diturunkan anak cucunya, tapi kemudian anak cucunya itu tidak terpapar oleh penyebab dari luar, belum tentu terjadi suatu kanker.
Jadi misalnya begini, ada pasien dengan kanker paru-paru. Kemudian dia ada kerentanan secara genetik yang diturunkan pada anaknya. Tapi ternyata orang itu tidak merokok. Sehingga pemicunya tidak terjadi. Sehingga kemungkinan tidak terjadi kanker dari paru-paru. Ini harus dipahami biar kita waspada tapi tidak khawatir secara berlebihan. Tapi di sisi lain, kemarin dalam tahun ini saya mau melakukan operasi 2 orang bayi. Yang satu umur 1 tahun dengan sarkoma uteri. Artinya apa? Kanker itu berasal dari rahimnya. Dan terpaksa walaupun umur 1 tahun karena sudah sampai berdarah, tumbuh sampai menonjol di luar vagina, rahim itu harus diangkat. Kemarin baru bulan ini saya melakukan operasi pada pasien umur 2 tahun. Dan tumornya berasal dari apa? Dari indung telur, besar. Diameternya hampir 8 cm. Nah, pada seperti ini kelihatan sekali dia kan belum terpapar apapun. Baru 1 tahun, satunya baru 2 tahun. Nah, pada kasus seperti ini memang faktor genetik yang dominan. Sehingga bagaimana memahaminya? Memang pada kanker tertentu faktor genetik itu tidak dominan, tapi pada kanker-kanker jenis tertentu yang manifestasinya pada usia-usia dini, memang itu faktor keturunannya atau genetiknya berperan secara dominan. Nah, itu memang seninya, seseorang yang mendalami bidang onkologi atau kanker memang harus belajar secara detail karena memang pola masing-masing kanker berbeda-beda. Jadi secara umum bahwa apakah pada seseorang yang orang tuanya itu menderita kanker, apakah diturunkan? Jawabannya adalah ada peluang diturunkan kerentanannya, tapi tidak selalu manifestasi. Dan sekarang good news-nya, kabar baiknya, kita bisa memeriksa risiko itu. Jadi namanya pemeriksaan genomic testing, pemeriksaan gen. Cukup dengan memeriksa darah. Kita akan tahu gen-gen mana yang setelah mutasi, dan dari situ digabung dengan riwayat keluarga. Kakeknya kanker ini terjadi pada usia sekian. Tantenya kanker ini, ibunya kanker ini, pada jenis kanker ini pada usia sekian dan sebagainya, itu bisa dihitung risikonya. Risikonya apakah seseorang itu aman-aman saja, atau misalnya punya risiko misalnya kanker payudara, kanker rahim, kanker kolon dan sebagainya, itu bisa dideteksi. Dan dari situ bisa dikonsultasikan bagaimana manajemen selanjutnya. Jadi sahabat sekalian, demikian diskusi ini menarik sekali karena ada hal-hal perkembangan terbaru yang bisa kita harus pahami. Demikian, silakan ajukan pertanyaan. Kita akan bahas selanjutnya pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, let's keep up alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.